Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengundang Mohtar Effendi, teman dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar, yang dinyatakan bersalah memberikan keterangan tidak benar dalam penyidikan kasus Akil Mohtar. Pansus juga mendengarkan keterangan Miko Panji Tirtayasa, saksi perkara suap sengketa pemilihan kepala daerah yang juga melibatkan Akil Mohtar. Anggota Pansus Hak Angket KPK Muhammad Misbakun mengatakan Mohtar Effendi adalah terpidana KPK dengan tuduhan melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena berupaya menghalang-halangi KPK dalam pemberantasan korupsi. Namun selama menjalani masa hukuman selama 3 tahun belum mendapatkan alat bukti yang dituduhkan oleh KPK. Untuk itu Mohtar meminta Pansus untuk segera menegakkan keadilan atas dirinya. Sementara Miko Panji sebagai saksi mengaku mendapat perlakuan istimewa dari KPK agar bisa memberikan kesaksian yang memberatkan Akil Mohtar. Serta pamannya Mohtar Effendi, Wali Kota Palembang Romi Harton dan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Zufri. Kepada Pansus Angket KPK, Miko mengaku diarahkan oleh penyidik KPK. Dipaksa memberikan kesaksian palsu, diiming-imingi uang, kemudian orang diarahkan dan sebagainya. Ini juga menjadi sebuah pengalaman baru bagi kami bahwa fakta itu ternyata ada. Dalam upaya proses penegakan hukum, orang disuruh bersaksi palsu supaya orang lain kena. Ini pemberantasan korupsi yang serius ini di KPK ini. Tetapi kalau cara menegakkannya seperti ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ini permasalahan di tingkat mana? Anggota Pansus Hak Angket KPK Edi Wijaya menyatakan keprihatinan atas sikap personil KPK yang menawarkan bantuan terdakwa untuk mendapatkan hartanya yang disita KPK. Namun dengan syarat semua hartanya dibagi dua dengan KPK, serta hak jual ada pada KPK. Untuk itu, Edi mengatakan Pansus akan mendalaminya dan mempelajari bukti-bukti yang diberikan oleh Mohtar Effendi dan Miko Panji Tirtayasa. Jadi Mohtar Effendi dalam kasus dia dulu, yang pertama itu ada barang bukti banyak. Dalam putusan Mohtar Effendi itu tidak, barang-barang itu tidak disita. Putri dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Terkait perusakan hutan mangrove di kawasan wisata Bahari Terpadu Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan sanksi dari tindakan perusakan lingkungan. Dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat untuk menindaklanjuti terjadinya perusakan hutan mangrove di kawasan wisata Bahari Terpadu oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab yang berniat membangun penginapan di kawasan KWTB Mandeh. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Mulyadi menyampaikan, kasus perusakan hutan mangrove ini sudah ditangani oleh pihak Polda Sumatera Barat. Untuk itu Komisi 7 beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan akan mengawasi jalannya proses hukum dan restorasi hutan mangrove yang mengalami kerusakan meskipun akan memakan waktu yang lama. Untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove di kemudian hari, Mulyadi meminta pemerintah kabupaten maupun provinsi di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan perusakan hutan mangrove, seperti melakukan sosialisasi dampak dan sanksi dari tindakan perusakan lingkungan. Pemerintah daerah sebetulnya yang paling pertama harusnya bertanggung jawab ya. Tanggung jawab yang harus pertama menjaga itu untuk kabupaten kota, khususnya pesisir selatan. Begitu juga pemerintah provinsi, kalau Kementerian Lingkungan Hidup memang menyeluruh, secara menyeluruh juga ikut bertanggung jawab, artinya bukan bertanggung jawab, dapat memberikan tindakan-tindakan yang dianggap perlu, menghentikan, memberikan sanksi, dan melakukan penuntutan. Senada dengan Mulyadi, anggota Komisi 7 Endre Saiful mengatakan, kerusakan mangrove yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. Endre juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas pelaku perusakan mangrove di kawasan wisata Bahari Terpadu Mandeh dan dapat segera melakukan restorasi hutan mangrove yang dirusaknya. Dirjen Lingkungan Hidup untuk bisa memberi peringatan kepada pengusaha tersebut, dunia usaha tersebut atau pribadi yang telah merusak.
bagaimana untuk dia memulai lagi restorasi atau memperbaiki yang mana yang rusak, supaya yang lainnya mengetahui akibat dari perusakan walaupun itu sedikit, tapi yang lainnya tidak akan berlanjut. Dari Provinsi Sumatera Barat, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menindaklanjuti resolusi Parlemen Uni Eropa terkait embargo ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Eropa, Panitia Kerjasama Ekonomi Regional, Badan Kerjasama Antar Parlemen, DPR RI membentuk tim kecil untuk menggali masukan dan solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Ditemui usai memimpin tim kunjungan kerja Panja Kerjasama Ekonomi Regional BKSAP DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini, Wakil Ketua BKSAP DPR Juliari Batubara mengatakan, resolusi Parlemen Uni Eropa terkait embargo ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama para petani kelapa sawit di Indonesia. Juliari berpendapat resolusi Parlemen Eropa tersebut bukan semata-mata dikarenakan permasalahan lingkungan hidup, namun lebih dikarenakan persoalan persaingan bisnis di antara negara-negara produsen minyak sawit atau CPO. Ia menegaskan, persoalan mengenai resolusi kelapa sawit ini akan terus diangkat oleh Parlemen Indonesia dalam setiap sidang parlemen internasional maupun dalam pertemuan bilateral dengan Parlemen Eropa. Parlemen saya kira akan melakukan fungsi tersebut. Kami kan hampir setiap tahun juga bertemu dengan parlemen-parlemen dari Eropa. Saya kira dalam kesempatan-kesempatan yang memang forum-forum yang relevan kita akan sampaikan. Anggota BKSAP John Erizal mengatakan, saat ini DPR RI tengah membahas rancangan undang-undang tentang perkelapa sawitan yang dinilai dapat menjadi kontribusi DPR RI dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit di Indonesia. Dirinya juga berharap tim kecil yang dibentuk BKSAP DPR RI dapat meningkatkan daya saing industri sawit dan memastikan implementasi pengolahan sawit secara berkelanjutan. Terkesan produk sawit ini di-ban oleh banyak negara di luar negeri. Walaupun alasan mereka bukan negaranya, tapi adalah B2B-nya gitu loh. Tapi kan itu mengganggu juga. Sementara kita kan pasif nih. Banyak juga produk-produk luar yang dalam tanda petik juga mengganggu kesehatan, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Nah sebenarnya ini dari Provinsi Kalimantan Barat, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.